Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami semuanya sehat karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai pelajaran, kami mau mendengarkan firman. Biarlah firman Tuhan menolong kami dan menuntun hidup kami, supaya kami sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak-Mu. Buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, Bu Tini mau memperlihatkan sesuatu nih ya. Anak-anak, kenapa sih kemarin kita 2 hari yang lalu kita belum bersekolah anak-anak ya? Karena semua guru-guru dari SD Kasih Bangsa, LCC, homeschooling, dan juga semua pegawai-pegawai, baik petugas kebersihan dan juga asisten dalam rumah tangga, itu semuanya harus divaksin. Nih Bu Tini bawa sebuah surat nih, namanya surat vaksin ya. Jadi semua guru LCC, SD Kasih Bangsa, dan juga homeschooling, hari ini adalah hari terakhir untuk divaksin. Jadi secara bergantian divaksin tuh, ada yang kemarin, ada yang hari ini. Nah anak-anak, kenapa kita harus divaksin anak-anak? Supaya tubuh kita itu jadi kebal terhadap penyakit COVID ya. Jadi divaksin itu adalah dimasukkan virus yang sudah dilemahkan supaya antibodi kita, tubuh kita menjadi kebal, menjadi lebih kuat ya. Tapi bukan berarti kita jadi nggak pakai masker, kita nggak cuci tangan, nggak pakai hand sanitizer atau jaga jarak, nggak seperti itu. Walaupun kita sudah divaksin, tetap harus pakai masker, jaga jarak, tetap cuci tangan. Nah anak-anak, salah satu gunanya divaksin adalah tadi yang Bu Tini bilang, supaya tubuh kita kebal anak-anak. Nah di dalam Alkitab juga ada anak-anak, ada senjatanya untuk melawan iblis, itu ada anak-anak. Apa itu? Bu Tini akan bacakan ya di dalam Efesus pasal yang ke-6. Bu Tini bacakan ya dari Alkitab ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah anak-anak, COVID itu, penyakit COVID-19 itu seperti panah api si jahat ya, diserang kepada seluruh manusia tanpa melihat apakah dia itu sudah tua, masih muda, orang yang kaya, orang yang sederhana, semuanya itu bisa diserang oleh COVID anak-anak. Nah di Alkitab juga ada yang selalu menyerang kita. Siapa yang selalu menyerang kita anak-anak? Iblis itu menyerang kita, menggoda kita supaya kita semua jatuh dalam dosa. Kita hidupnya gak berkenan kepada Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga kita menjadi berdosa. Nah anak-anak, apa penangkalnya? Kalau tadi ya COVID itu kan penangkalnya salah satunya adalah divaksin. Nih Bu Dini dapat surat panggilan untuk divaksin ya. Kalau sertifikatnya sudah dikumpulkan, karena nanti itu salah satu persyaratan sekolah itu bisa tatap muka kalau guru-gurunya dan tenaga kependidikannya termasuk petugas kebersihannya itu semuanya sudah divaksin, baru boleh tatap muka ya. Jadi nanti kita senang sekali nih, tahun ajaran baru kita bisa tatap muka, tapi tetap dengan persetujuan orang tua. Kalau anak-anak tidak boleh tatap muka dulu oleh orang tua, gak boleh maksa-maksa anak-anak ya, karena nanti ada surat tuh yang harus diisi oleh orang tuanya. Nah kita terus berdoa ya supaya COVID ini bisa segera berlalu, anak-anak juga tambah sehat. Nah anak-anak, kalau tadi COVID itu ditangkalnya, penangkalnya adalah salah satunya kita tuh dikasih vaksin nih. Bu Tini tuh di sini ada kemarin bekas vaksin ya. Bu Tini vaksinnya kemarin, tapi guru-guru banyak juga yang hari ini. Nah waktu kita divaksin, kita kan dikasih kekebalan tubuh. Sama di dalam Alkitab itu tadi, apa penangkalnya anak-anak yang banyak itu? Ada
berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah, itu penangkal-penangkalnya. Tapi Bu Tini hanya membahas ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi perisai, anak-anak, perisai iman itu, perisai itu adalah penangkal. Ya, perisai itu kalau kamu diserang tuh dikasih perisai kalau zaman dulu ya. Perisai itu yang bentuknya segi berapa tuh? Hampir segi 6 gitu ya. Untuk menangkal supaya kita nggak kena pedang, nggak kena panah. Kalau ada yang mana kita tangkal pakai perisai gitu ya. Nah, kalau tadi COVID-19 itu salah satu perisainya adalah divaksin. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu adalah perisainya. Nah, di dalam kerohanian kita, ketika iblis menyerang kita dalam segala keadaan, kita harus tetap memiliki iman, anak-anak. Kenapa? Karena iman itu adalah perisai dalam segala keadaan. Jadi anak-anak kita tetap harus beriman, percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang hidup kembali dan yang sudah naik ke surga adalah Allah yang akan menyelamatkan kita dari segala keadaan. Jadi dalam segala keadaan penangkalnya adalah iman, anak-anak. Ya, dalam segala keadaan penangkalnya adalah iman. Jadi anak-anak dan Ibu Tini dan semua guru-guru, kita harus tetap percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan kita jadi aman, anak-anak ya. Kalau kita punya iman, maka kita jadi aman, anak-anak. Jadi mari kita sama-sama pergunakan penangkal dari segala tipu muslihat iblis, kejahatan yang dicoba ditawarkan oleh iblis, dosa-dosa, kita tangkalnya dengan iman. Ya, ingat, kalau kita beriman terus, kalau kita punya iman, maka kita aman, anak-anak. Itu saja yang mau Ibu Tini bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong supaya kami terus memiliki iman, supaya hidup kami menjadi aman, menjadi sejahtera, menjadi tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Berkati kami mau belajar, berkati guru-guru yang mengajar, berkati orang tua yang bekerja. Tuhan Yesus juga limpahkan segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati, dan jangan lupa jaga kesehatan terus. Kita berdoa terus supaya COVID ini bisa segera teratasi. Tuhan memberkati.